Ya, saya mulai record ya, itu Mas Adi saya lupa bilang. Oke, jadi selamat datang ya di acara I4 Tea Time Talk. Jadi saya sebagai Deputy Managing Director untuk I4 di MDI 4 Jepang ya. Jadi acara Tea Time Talk ini merupakan acara yang kami inisiasi bersama tim Tea Time Talk yang diharapkan bisa menjadi media untuk sharing dan komunikasi anggota berkaitan dengan topik-topik akademik maupun non-akademik khususnya di Jepang. Jadi acara ini merupakan perdana dari rangkaian acara Tea Time Talk, merupakan rangkaian acara ya yang akan diselenggarakan tiap bulan rencananya. Bulan ini jadi temanya adalah Research Sharing from I4 Repro Members. Jadi akan ada 2 sesi. Sesi pertama nanti diisi oleh member kita Dr. Yosefus Ardian Kurnianto Prayitno. Beliau akan mempresentasikan research beliau dengan judulnya In Situ Measurement on Multiphase Field by Electrical Spectrotomography and Machine Learning. Sesi pertama ini akan dimoderatori oleh saya sendiri, jadi Dr. Anindyo Patmonaji. Untuk sesi kedua nanti dengan tema Learning Adventure in Japan, Gene Editing with CRISP or CAS9, yang akan diberikan oleh salah satu member kita, Dr. Wulan Sebastian. Nanti akan dimoderatori oleh Dr. Astri Nurfaiza. Jadi untuk itu kita langsung mulai aja sesi pertama. Terima kasih banyak. Jadi ini untuk pertama saya perkenalkan dulu Mas Dr. Yosefus. Ini adalah biasanya dipanggil Mas Ade ya, Dr. Ade. Jadi lulus dari Chiba University 2021 ya Mas ya, situ ya. Iya. 2021, terus setelah itu menjadi researcher, postdoc researcher di Chiba University juga sampai saat ini. Beliau juga selain di Chiba juga ada posisi di UGM ya. Betul. UGM. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Silahkan Dr. Ade untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih Mas Anin. Saya izin share screen terlebih dahulu. Hilang PPT-nya. Oke. Baik. Ya, bisa terlihat nggih? Ya, bisa. Oke, ya saya mulai. Baik, selamat pagi, siang, sore, petang, dan malam untuk teman-teman dimanapun yang Anda berada ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosefus Ardian Kurnianto Prayitno. Saya akan sharing terkait riset saya. Kebetulan saya juga anggota atau mengikuti program dari RIPRO, programnya I4 Jepang. Dan kali ini saya mau sharing terkait penelitian saya dengan judul In Situ Measurement on Multiphase Field. Oh, ini salah ya, di field artinya. Field by Electrical Spectrotomography and Machine Learning. Kurang lebih 20 menit presentasinya, karena kemarin kita sempat diskusi sama Mas Anin juga, 20 menit presentasi, kemudian sisanya bisa tanya jawab, lebih banyak interaktif seperti itu. Jadi nanti mungkin kalau lebih dari 20 menit tolong diingatkan ya Mas Anin. Saya coba bagi masing-masingnya jadi 5 menit, ada introduction, methods, experiments, result, and discussion 5 menit. Nah, dari 4 ini ya nanti setelah result discussion ini kita bisa ngobrol banyak, diskusi banyak. Baik, mari kita masuk ke introduction. Nah, di title yang saya bawa hari ini ada 4 keywords ya yang mungkin bisa kita lihat atau kita ambil. Yang pertama in situ measurement, kemudian ada multiphase field, kemudian electrical spectrotomography, dan machine learning. Nanti setelah kita lihat secara cepat gitu ya, apa sih yang dimaksud dari keyword yang saya angkat itu, kemudian kita akan melihat riset background dan objektif yang akan saya bawakan. Yang pertama ini terkait in situ measurement. Jadi pada apa ya bidang particle water separation method ini salah satu topik atau salah satu paper yang saya gunakan untuk PhD 3 tahun dari 2018 sampai 2021, yaitu terkait separasi ya dari liquid dan partikel gitu. Nah, inti dari penelitiannya itu adalah kebutuhan untuk meneliti atau mengukur secara in situ, secara langsung, karena real current situation-nya itu dia indirect separation tidak bisa adjust kondisi mesinnya. Jadi
Dia nggak tahu kualitas sebenarnya separasi seperti apa, karena hanya dari sampling, kemudian dia ingin lebih presisi gitu. Maka dari situ kita mengembangkan namanya in situ measurement device, atau karena basic di lab saya itu adalah proses tomografi, IR-nya di sini adalah electrical resistance. Nah, W-nya karena ini berotasi ya, rotasinya sangat cepat, makanya menggunakan W sebagai wireless. Jadi device ini koneksi ke PC ini menggunakan wireless. Nah, D-nya itu sebagai detektor. Jadi kemudian kita mengembangkan sensor-sensor yang di-attach pada body dari decanter ini yang ikut berputar gitu, dan dia berkomunikasi secara wireless. Yang kemudian dari situ satu dari beberapa poin pengukurannya kita bisa melihat distribusi dari volume fraction ya, particle volume fraction-nya terhadap spasialnya. Spasial itu hubungannya ke titik di mana kita mengukur dan waktu temporal gitu ya. Dan dari situ kita bisa hitung hindered settling function. Nah, poinnya adalah kita bisa melakukan in situ measurement. Pentingnya adalah kita bisa melakukan real time adjustment untuk mengontrol parameter dari mesin itu. Itu salah satu topik atau salah satu keyword yang kita angkat di lab saya di Chiba University. Kemudian yang kedua multi-phase field ya. Nah, multi-phase field berarti saya berangkat master saya di multi-phase flow terkait dua fasa ya, liquid and gas gitu dalam satu pipa horizontal. Dan dari situ saya belajar juga ya macam-macam ya, multi-phase itu bisa juga dari diffusionnya atau dispersion dari cathode manufacturing method ini di cathode slurry, dia di mixing dari beberapa material, dia organic solvent-nya, NMP, PVDF-nya sebagai binder, dan aktif material, konduktif materialnya adalah powder. Nah, powder inilah yang kemudian nanti disperse menjadi cathode slurry yang akan berguna di baterai yang kita gunakan, lithium ion baterai atau LiPo atau yang lain ya. Yang mana nanti sekarang sudah dikembangkan untuk membuat solid electrolyte. Nah, kunci di proses manufacturing itu adalah bagaimana kita mengukur secara in situ, dan di situ ada multi-phase yang terjadi. Fenomenanya bagaimana dispersinya itu bisa terjadi. Jadi salah satu yang dikembangkan dari sini kita kalau bisa mendeteksi heterogeneous atau mengklarifikasi konsentrasi distributionnya itu, maka kita bisa membantu pengukuran offline yang lebih akurat seperti scanning electron method, SEM seperti ini, yang mana kita sudah punya baseline pengukuran secara langsung dulu dengan ERT itu sendiri. Jadi morphological structure-nya kita bisa lebih tahu dulu, yang mana kita bisa kita bisa kemudian re-evaluate lagi dengan offline-nya. Tapi at least kita bisa tahu multi-phase-nya yang terjadi secara langsung. Nah, kemudian yang berikutnya electrical impedance spectroscopy. Ini lebih kepada pengukuran yang kami gunakan di sini. Jadi kita basicnya EIT, electrical impedance tomography. Di situ ada spektroskopinya. Kita punya Nyquist plot antara resistan dan reactance. Dari pengukuran electrical, dari situ kita punya critical frequency yang menunjukkan karakteristik dari suatu material. Misalnya saya ambil contoh Nyquist plotnya seperti ini, dari yang biru sampai yang kecil merah itu menunjukkan konsentrasi yang berubah. Misalnya dari tadi kita punya carbon black di sini yang berubah semakin besar, maka dia semakin konduktif. Maka saat semakin konduktif, Nyquist plot atau semicircle yang terjadi itu semakin kecil. Dari sini kemudian kita bisa karakteristik spektranya untuk menemukan frekuensi mana sih yang penting. Dan kenapa kita harus memilih frekuensi yang penting? Karena untuk in situ measurement, kita nggak bisa dong mengukur semua frekuensi kalau kita butuh yang cepat gitu ya. Jadi kita analisis dulu mana yang frekuensi penting, kita ambil, kemudian kita gunakan untuk mengukur langsung. Nah, kemudian impedance tomografi seperti apa? Nah, gambarannya seperti ini. Saya akan share sound juga di sini. Ini ada video yang sudah disiapkan. Saya akan ulangi dulu. Electrical impedance tomography is a non-invasive, fast, portable, innovative technology to visualize the conductivity distribution. First, impedance signal is measured on the electrodes, and then the image is reconstructed with the measured impedance data. After many years of research, we developed a device to monitor lymphedema, and we call it LT monitor. Ya, jadi basicnya seperti yang tadi dalam video dikembangkan sebagai modality yang mana bisa langsung melakukan visualisasi seperti itu. Nah,
Kebetulan di lab saya juga ada bioengineering-nya, jadi ini video untuk menjelaskan bahwa kita mengembangkan suatu device namanya LT monitor untuk mengukur salah satu konsentrasi liquid yang ada di dalam kaki. Ya, ini adalah videonya. LT monitor is user-friendly and can monitor physiological change at real-time base by wearing the wearable sensor and push the button. Here, the body compositions such as bone, fat, muscles are clearly distinguished by conductivity differences. And after adding the pressure on thigh, like this, the EIT image has also changed. And if we press more, the image has also changed again. This is because the fluid condition inside the body has changed. This is the comparison between MRI image and EIT image. Ya, jadi di sini kemudian kita membandingkan kondisi tanpa ada tekanan, sampai tekanan yang paling tinggi gitu ya. Kemudian kita lihat bagaimana MRI itu hasil MRI yang notabene sebagai grand default-nya pengukuran di medical dibandingkan dengan bagaimana si EIT itu bisa merepresentasi apa yang muncul di sini. Oke. Nah, kemudian bagaimana machine learning? Jadi ini salah satu kalau saya bilang supportive teknik ya. Karena basic dari pengukuran yang kami lakukan di lab kami adalah berbasis proses tomografi, dan dari situ kita melihat merits dari machine learning, bagaimana kita mengaplikasikan machine learning. Salah satunya adalah tadi kita sebagai contoh di spektroskopi kita kemudian memiliki frekuensi karakteristik yang bisa kita gunakan. Kemudian dari situ kita bisa punya pengukuran misalnya reaktans. Nah, reaktans itu kita machine learning kan untuk mendapatkan output yang lebih akurat, yang mana nanti kita bisa gunakan untuk proses selanjutnya. Nanti akan saya jelaskan di case hari ini. Nah, kemudian apa yang akan saya bawakan untuk presentasi hari ini? Saya akan membawakan tema terkait two-phase flow ya, liquid and gas. Jadi di sini saya ambil contoh adalah kebutuhan di industri untuk mengukur secara akurat. Jadi mengukur void fraction secara akurat, sebagai contoh di nuklir atau di industrial equipment design sama safety analysis dari nuklir reaktor. Di vertical flow seperti ini, kadang yang modality yang paling biasa digunakan kan seperti yang sangat umum, gamma ray densitometer. Mungkin Mas Alin juga pernah menggunakan ini di labnya atau bahkan di waktu dia di Jerman. Tetapi kita mau melihat bagaimana kemudian saat kita perlu pengukuran yang lebih cost friendly, bisa diaplikasikan secara tidak ribet gitu ya. Dan kita menggunakan approach dari EIT base. Jadi kita menggunakan pengukuran, kita menginjek current, kemudian kita mengukur voltage. Nanti kita akan mengenalnya sebagai multiple current voltage ya. Dari situ kemudian kita bisa mendapatkan distribusi void fraction dengan image berdasarkan conductivity-nya. Nah, void fraction itu sendiri apa sih? Mungkin teman-teman dari mechanical cukup mengerti. Mungkin kalau Mbak Wulan dan teman-teman yang dari kedokteran ya kurang familiar ya. Jadi intinya adanya suatu void dari suatu volume yang full gitu ya. Jadi ada volume full, misalnya itu air semua, kemudian ada void-nya. Void-nya itu bisa sebagai kalau di proses tomografi kita punya background itu adalah liquid semua. Kemudian kita punya inclusion-nya itu sebagai solid gitu. Solid bisa atau sebagai gas. Tapi dalam hal ini kita bicaranya gas ya. Jadi di situ muncul ada void fraction. Nah, EIT kemudian ditambahkan machine learning itu nanti diharapkan bisa mendeteksi secara akurat adalah void fraction itu sendiri. Nah, bagaimana kita mendapatkan akurasi yang tepat untuk insight to void fraction? Salah satu machine learning yang kita gunakan adalah long short term memory yang bisa merespon time sequence ya, temporalnya baik. Dari situ kemudian kita butuh satu model untuk memvalidasi. Kita gunakan Driflux model punyanya Mishima Ishii Sensei. Dan dari sini kemudian ini sudah umum digunakan. Dia untuk memvalidasi machine learning kemudian menjadi accurate in situ. Hanya saja masalahnya kurangnya korelasi antara in situ void fraction, berarti void fraction yang benar-benar muncul
dan tree flux model yang dianggap sebagai true, karena tree flux model itu kan basisnya dari data-data yang ada di sebelumnya, kemudian dibuatkan model yang mana jatuhnya menjadi suatu model yang empiris gitu ya. Nah, kalau case-nya berbeda bagaimana? Kalau insight-nya berbeda bagaimana? Nah, itu sebagai salah satu challenge yang kami coba olah ya dengan menggunakan plural long short-term memory dengan multiple voltage current. Nah, dari situ isu yang kedua adalah kalau kemudian kita bisa memprediksi bagaimana kita memvisualisasikan. Jadi objektifnya adalah kita mengevaluate bagaimana machine learning kita bisa aplikasikan di teknik MCV kita dan bagaimana kita mendevelop visualisasi tekniknya. Oke, kita masuk ke methods. 10 menit ya saya bicara, 7 menit atau lebih. Oke, kita masuk ke metode ya. Nah, di methods ada 4 step untuk untuk mengintegrasikan proses tomografi, basis proses tomografi, yaitu MCV ya, multiple current voltage system ini di sini, multiple current system, dan machine learning-nya di sini. Lalu nanti di section berikutnya masih di chapter methods akan saya bahas bagaimana visualisasinya. Secara singkat ya, kita butuh kita butuh in situ void fraction. In situ means void fraction yang diukur secara langsung, yang mana kita mau lihat correction-nya terhadap reflux model gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan in situ true void fraction itu adalah berdasarkan pengukuran dari wire mesh. Jadi kita mendevelop wire mesh sendiri, kemudian kita sudah punya MCV system juga, kemudian kita kembangkan machine learning-nya dan kita mengestimasi bagaimana output dari LSTM-nya itu. Nah, yang pertama adalah in situ true void fraction ya. Jadi ini wire mesh focusing area. Jadi kita punya transmitter, kita punya receiver gitu ya. Jadi kayak apa gobak sodor kalau orang Jawa tahu mainan gitu. Jadi saling jaga gitu gobak sodor. Jadi point transmitter yang merah ini dan receiver. Jadi dia diinjek, kemudian dia mengukur voltage gitu ya. Di cross section inilah yang kemudian terbaca sebagai measured voltage dari wire mesh. Berarti wire mesh nanti memiliki mesh berdasarkan cross section-nya ini. Misalnya di sini ada void, berarti nanti voltage-nya cukup rendah. Kalau di sini tidak ada void, berarti dia sangat konduktif karena liquid kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan dari sini kita bisa dapatkan spasial temporal berdasarkan grid-nya ini dan P, waktu ya. Dari situ kemudian kita bisa meng-average untuk membandingkan dengan reflux model yang ada dari Mishima IC. Nah, kemudian reflux model dari Mishima IC, ya equation-nya seperti ini. Kita bisa memasukkan superficial gas sama liquidnya dan memasukkan tree velocity yang bisa kita ukur bersamaan dengan distribution parameter. Jadi ini sebenarnya juga bisa kita ganti. Dan nanti kemudian kita bisa lihat kesesuaiannya dengan apa yang kita ukur. Lalu yang step kedua adalah kita mengukur voltage dengan multiple current voltage MCV system. Jadi di sini kita punya 8 elektrod, 1 sampai 8, kemudian masing-masing dalam satu pattern kita akan punya beberapa pattern. Yang pertama kita injek current, kemudian yang kita ukur voltage yang pertama di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1 kali menginjek current kita akan punya 5 pattern measured voltage. Dan kemudian pattern kedua current voltage-nya pindah ke 2, 3, pengukuran voltage-nya pindah ke 4, 5, 6, 7, 8, 1. Dan seterusnya sampai ke urutan pattern yang ke-40. Jadi pattern 40 adalah dari 8 ke 1. Jadi kan ini 1 ke 2 sampai 8 ke 1. Jadi ini switching mekanismenya untuk MCV system. Nah, lalu dari step 2, intinya kan ini banyak nih, kita punya switching pattern, kita punya voltage dari sini sampai sono gitu ya. Nah, itu jadi satu matriks ya. Jadi satu matriks measured voltage. Nah, kenapa kemudian muncul machine learning di case di sini ya? Karena pada intinya di two phase flow
distribusi bubble-nya atau void fraction yang muncul itu kan memang kan sangat random. Jadi kadang ya unstable flow, kemudian kalau kita punya fully liquid pasti nggak ada void fraction, oke lah kita bisa menghilangkan pengukuran voltage yang tidak perlu, intinya gitu. Karena tujuannya adalah kita mengukur secara cepat. Jadi misalnya ada 40 voltage yang kita ukur, tetapi sebenarnya kita bisa menggunakan setengahnya 20 saja untuk merepresentasikan 40, itu masih cukup akurat gitu loh. Jadi ini seperti kita bicara sampling, distribusi, normal distribution, kemudian mana sih yang voltage yang memberikan informasi yang paling sensitif, itu yang mau kita fokuskan. Nah, bagaimana kita menseleksi itu? Kita gunakan lasso, sparse modeling. Jadi pada intinya kita punya objective value di sini yang nanti dari voltage ini kita masukkan, kemudian kita punya, misal voltage-nya kita masukkan di X, dan Y itu adalah objective value yang nanti akan muncul, yang akan menunjukkan ini loh voltage yang penting gitu, dan rho itu adalah regression yang kita gunakan untuk mencari voltage-voltage penting dibandingkan dengan void fraction yang ada. Jadi mungkin ini cukup detail ya, tapi saya berikan poin-poinnya saja. Jadi di sini karena voltage ini akan banyak, jadi prevent atau mengantisipasi machine learning itu untuk melakukan overfitting. Jadi kita ambil yang penting saja, yang paling selektif, dan kita menggunakan variable selection sehingga nanti kita punya nilai X ini yang sebagai selected voltage ya. Oke, transisi. Dan contohnya seperti ini. Jadi kita punya 40 untuk case superficial velocity-nya 1,6 untuk liquid dan gas-nya 0,17. Dan dari sini kemudian kita lihat dari 40 ini mana yang paling sensitif jika nilai voltage misalnya K berapa ini? 40 3938. Misalnya K8 ini menyentuh 0, tidak memberikan nilai yang signifikan, maka kita akan abaikan. Jadi nanti nilai K yang sama dengan E, di mana E itu hasil dari perhitungan lasso, itu akan kita gunakan. Maka sparse voltage vector akan kita gunakan untuk penghitungan atau machine learning berikutnya. Lalu sparse voltage ini masukkan ke LSTM, lalu kita bisa dapatkan estimated void fraction dengan linear function dan yang dievaluasi dengan RMSE. Nah, outputnya berarti kita punya estimated void fraction dan kita punya sparse voltage vector. Nah, dari situ kita bisa estimasi langsung void fraction ya, secara average. Nah, kemudian distribusinya secara spasial temporal gimana? Kita punya, tadi sebelumnya kita punya wire mesh, kemudian dari wire mesh kita punya distribusi void fraction in situ-nya, dan dari situ kita gunakan informasi distribusi in situ void fraction-nya itu untuk mengukur voltage-nya secara simulated, jadi disimulasikan. Kenapa disimulasikan? Padahal si wire mesh sudah punya voltage-nya sendiri. Karena tujuannya adalah kita mau gunakan informasi distribusi in situ void fraction-nya aja. Nah, tapi kemudian kita ke depannya hanya mau menggunakan multiple current voltage yang mana dia non-invasif. Wire mesh itu kan invasif ya, bersentuhan dengan void fraction-nya. Kalau multiple current voltage dia non-invasif. Nah, dari situ maka kita gunakan simulasi. Lalu kita image-kan dengan bantuan machine learning. Jadi yang apa saya bicarakan adalah seperti ini. Jadi di sini kita gunakan mesh untuk mensimulasi voltage, kemudian kita masukkan distribusi dari void fraction wire mesh seperti ini gambarannya. Lalu dari situ kita akan dapatkan distribusi voltage-nya sesuai dengan K sama dengan 40. Berarti ini sama dengan sesuai dengan MCV yang kita punya. Wire mesh sendiri kan belum tentu sama dengan MCV ya, karena wire mesh berdasarkan berapa mesh yang dibikin antara transmitter dan receiver-nya. Lalu dari sini kita evaluasi inputnya adalah simulated voltage, lalu di machine learning kan array-nya 40, kemudian outputnya adalah image seperti yang wire mesh punya, tetapi berdasarkan pengukuran MCV. Lalu kita evaluasi, yang kiri ini adalah
true value, yang kanan adalah predicted image. Nah, dari sini kemudian kita bisa lihat ya cukup akurat untuk kita aplikasikan. Oke, eksperimen. Ini eksperimen setup yang kami gunakan di sini. Kita gunakan, ya ini adalah MCV-nya ya, MCV system. Kita punya alias ya, aliasnya Prime ERT. Prime berasal dari orang yang menciptakan atau orang yang craftsman yang bisa mendevelop ini device. Beliau adalah Pak Prima ya, kalau mungkin beberapa dari yang datang kenal Pak Prima. Dan dari sini kita gunakan ya ini pipa diameternya 25 mm, kita injection current-nya 10 kHz, measurement speed-nya 100 fps, electrode number-nya 8, dan measurement pair-nya 40. Ini gambaran setup kita yang lama sebenarnya ya. Jadi ini pengukuran MCV-nya, kita punya electric flow meter, ini miliknya Yokogawa. Kemudian ini electrode yang kita punya lama, nanti saya akan tunjukkan yang baru. Kemudian dimasukkan ke sini, ini yang membaca, nyambung pengukuran di PC. Nah, ini pengukuran secara in situ. Nah, nanti kemudian kita gunakan pengukuran ini langsung untuk mendevelop void fraction dan image. Kemudian ini adalah data matrix yang kita gunakan. Kebetulan saat ini saya sedang mencoba melihat fenomena yang terjadi di transition antara bubbly dan slug. Jadi data matrixnya adalah ini. Bagaimana sih bubbly-nya? Apakah di sini masih bubbly atau jangan-jangan dia sudah slug di sini berdasarkan pipa diameter sama berdasarkan kecepatan superficial velocity-nya ya. Superficial velocity. Lalu, nah ini yang saya maksud. Jadi wire mesh yang kita gunakan adalah 6x6. Oh maaf, ini ada kotakan yang belum saya hapus. Jadi mesh grid dari wire mesh yang kita develop adalah 6x6. Berarti 36. Berarti pengukuran satu frame dari wire mesh itu adalah 36. Sedangkan MCV yang kita develop dengan 8 electrode, measurement pattern tadi yang saya jelaskan adalah 40. Berarti frame dari si wire mesh dan frame dari MCV kan berbeda, 36 dan 40. Jadi kita nggak bisa langsung menggunakan voltage dari wire mesh. Itulah kenapa ada step ini, ada step ini di sini. Ada step ini di visualisasinya. Kalau stepnya machine learning untuk LSTM seperti yang dijelaskan di awal. Lalu ini setupnya, jadi si wire mesh kita tempatkan di atasnya MCV. Jadi wire mesh tidak akan mengganggu pengukuran MCV yang non-invasif, sedangkan wire mesh yang invasif. Jadi jika kemudian bubble-nya itu pecah setelah menyentuh sensornya si wire mesh, tidak akan merubah pengukuran antara MCV dan wire mesh. Karena harusnya ya dengan meneglect randoman flow-nya si bubble gitu ya, itu harusnya yang terukur di MCV dan terukur di wire mesh adalah sama. Karena jaraknya kurang lebih ya tidak ada 2 mili ya, ini akan dispacerkan seperti ini. Kemudian kita masuk ke result and discussion ya. Jadi yang pertama korelasi antara drift flux model dan wire mesh. Kalau kita bisa lihat di poin yang di sini, kebetulan result di sini adalah kita mengevaluasi 1 transmitter dan 4 receiver. Berarti pengukuran dari wire mesh berdasarkan 4 grid ini, 4 poin ini, kita rata-rata, kemudian kita bandingkan dengan drift flux, yang mana secara akurasi dia underestimate ya, underestimation dari si drift flux-nya, sedangkan untuk void fraction di atas 0,2 sampai 0,3 ya dia masih ada kesamaan sedikit overestimate, tapi di sini underestimate. Lalu terkait LSTM kita dapatkan regular parameter regularization-nya di 1 kali 10⁻⁻⁵. Berarti kalau kita gunakan ini, kita aplikasikan ke MCV kita, nilai K yang tadinya 40 kita hanya gunakan 19. Berarti setengahnya. Berarti kalau kita bisa ambilkan setengahnya, misalnya pengukurannya 100 fps, 40 harus mengukur 40 pattern, kita cuma butuh 20 yang sudah merepresentasikan keseluruhan pengukuran dari suatu kondisi flow gitu ya. Kemudian evaluasi dengan drift flux secara umum untuk kondisi superficial gas 0,12 meter per second,
Driflux masih lebih besar ya errornya ya, dibandingkan wire mesh. Ini dibandingkan dengan true value dari true value dari Driflux antara Driflux dan wire mesh. Jadi di sini kita nanti ke depannya masih mau evaluasi lagi untuk mendapatkan at least error di bawah 8%. Lalu poin yang kedua, kenapa masih ada error yang cukup tinggi, yaitu untuk case ini kita gunakan 1 transistor dan 4 receiver di sisi ini. Jadi sebenarnya dia tidak merepresentasikan semua Driflux model, yang mana Driflux model itu kan rata-rata dari cross section MISIMA isi pakai itu. Kita saat ini masih gunakan yang di sini untuk case yang saya tunjukkan. Lalu visualisasinya bagaimana? Ini visualisasi yang bisa kita gunakan. Jadi visualisasi kita sudah gunakan semua grid, berarti 6 kali 6 ya. 6 kali 6 berarti di sini 0 sampai 5, 6, 0 sampai 5, 6, dan secara cross section kita bisa dapatkan distribusi ini dengan time step sekian. Lalu kita bisa concatenate image-nya. Jadi sebagai contoh row-nya yang ini kita plotkan di sini terhadap time. Jadi di sini kan ini J itu I. Oh, kebalik, ini hanya merah ya. Ini J, ini I. Nah, yang ini kemudian kita plotkan di sini. Ini I. Oh, betul, ini I. Ini I. Jadi ke atasnya time, ini didistribusikan. Kemudian yang ini J. Jadi dan kenapa ada 6? Karena ini kan 1 ya. Sorry. 1 1 2 2 3 3 sampai yang ini 6 itu yang di sini. Jadi kita bisa lihat distribusinya secara vertikal dan secara cross section. Oke, secara konklusinya kita bisa mengcompare ya untuk mendapatkan insight to void fraction, estimasinya seperti apa. Kita bisa mengevaluasi Driflux, mengevaluasi insight to void fraction. Kemudian kita juga berhasil memvisualisasikan insight to distribusi dari insight to void fraction, yang mana ke depannya kita ingin melihat distribusi dari masing-masing bubble untuk masing-masing flow regime, yang mana nanti kita juga punya impian kalau bisa kita juga mendevelop suatu Driflux model yang berdasarkan dari insight to pengukuran kita, yang mana nanti kita mau coba mengupdate apa yang sudah di develop atau ditemukan Pak Mishima dan Pak Isi di tahun 84. Ini current achievement yang sudah kita publikasikan. Kebetulan 1, 2, 3 ini di lab Jepang. 1, 2, 3 ini 1, 2 ini di lab Indonesia. Jadi 4 di lab Jepang, 2 di Indonesia. Terkait paper saya waktu master, ini terkait saya waktu postdoc. Kemudian ya terakhir mungkin ini sudah dikenalkan. Saya mau perkenalkan sedikit, ini lab saya, ini sensei saya, Sensei Takei, dan beberapa postdoc, banyak orang Indonesia, Cina, dan Kenya. Beberapa tim ada di tempat saya, misalnya tadi yang di awal video ada tentang bioengineering, kemudian ada di plan kebetulan saya handle plan untuk slurry. Ini image reconstruction yang bisa kita kembangkan untuk iron slurry. Jadi ada temperatur difference, multi-phase change-nya itu dari liquid ke solid, jadi crystallization, solidification. Lalu yang di sini baterai slurry, yang tadi saya tunjukkan di cathode slurry. Kemudian bubbly, ini yang tadi saya bahas sebagai tema hari ini, dan salah satu lagi adalah soft cream. Jadi cukup cukup luas, aplikasinya cukup luas, proses tomografi bisa digunakan di mana-mana, potensinya cukup besar, dan beberapa mahasiswa juga ada, salah satunya rekan kita, mungkin teman-teman di sini kenal Mas Alif, dan ada Pak Prima juga di sini bergabung di lab kami, dan ini anggota di lab kami. Jadi sekian dari saya. Jika ada yang mau didiskusikan, masih ada waktu, saya kembalikan ke Mas Adi. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Ade. Ini sangat komprehensif sekali ya presentasinya ya. Jadi mungkin saya sedikit make summary ya sebenarnya. Jadi riset Mas Ade ini fokusnya sebenarnya lebih di banyak tentang measurement ya Mas ya. Betul. Multi-phase flow measurement. Ya, di sini multi-phase flow measurement, di sini Mas Ade melakukan measurement yaitu dengan EIT, electrical inductance ya. Terus kemudian ada dengan voltage measurement ya. Ya.
dan voltage measurement. Terus habis itu ini juga dilakukan untuk berbagai macam aplikasi. Salah satunya di particle deposition ya, di pertama tadi Betul. ya. Ya, Setelah itu ada juga tentang baterai selari. Ya, ini sangat ya, penting sekali, terutama kita sekarang kan ingin convert to ini ya, green energy salah satunya dengan baterai. Terus kemudian ada lymphedema measurement. Ini sangat menarik betul. sekali lymphedema measurement. Jadi bagaimana bisa melakukan riset yang tidak hanya di bagian industrial atau multi-phase flow, tapi juga memiliki chunk of collaboration with medical or life science ya. Habis itu ada multi-phase flow in pipe juga dengan wire mesh-nya, gitu. Ya. Terima kasih banyak sekali ini presentasinya. Jadi sekarang untuk pertanyaan ya, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Ini saya bacakan dulu pertanyaan dari ini ya, dari chat dulu. Ini ada pertanyaan dari Mas Akmal Irfan Majid ya. Jadi ini sangat menarik, Dr. Ardian, much appreciated, izinkan bertanya gitu. Banyak sekali Mas, sampai 4 pertanyaan. Jadi kita coba satu-satu ya. Jadi salah satunya, apakah juga bisa mengukur bubble size dengan bubble velocity gitu? Karena nanti jika wire mesh ada bubble cutting, sehingga jumlah dan size mungkin berbeda dari sebelum touching mesh. Mungkin bisa dimulai dari pertanyaan pertama. Yang lain kalau ada yang ingin pertanyaan, silahkan chat atau bisa raise hand di sini ya. Silahkan. Oke, dari sini kayaknya. Yang terakhir aja. Oke, terima kasih Mas Majid. Ya, ini pertanyaannya pas juga. Sebenarnya kemarin saya sempat ketemu juga salah satu orang company dari Malvern Analytical. Jadi ya saya diajak sensei lah biasa. Nah mungkin saya ketemu sendiri, saya diajak sensei ketemu orang company dan dia modalitinya dari laser. Dan laser itu kan basicnya satu ditembak, kemudian diterima ada detektornya beberapa berdasarkan frekuensi yang dia bisa baca ya. Itu sama sebenarnya. Jadi bagaimana mengukur bubble size, bagaimana mengukur bubble velocity. Terkait velocity kita sudah sempat coba di tahun lalu, cuman belum clear karena ini tadi kita develop secara spasial void fraction yang terkait deteksi bubble itu baru bisa sukses sekarang gitu ya, bisa dibilang sekarang. Itulah kenapa kita mau cek bubble velocity. Tapi secara bubble velocity kita sebenarnya mempertimbangkan bagaimana kita bisa menggunakan cross correlation secara akurat. Nah, kalau bisa menggunakan cross correlation secara akurat ya kita bisa mengukur koresponden bubble yang dibaca dan di time frame 1 ke time frame berikutnya itu harus kita bisa pastikan sama. Kalau itu bisa dipastikan sama, kita bisa ukur bubble velocity-nya. Nah, terkait bubble size ini yang menarik sebenarnya. Jadi kemarin diskusinya adalah saat ini kami memiliki menggunakan 36 grid seperti itu. Kemudian kita hanya menggunakan single frekuensi, misalnya 10 kHz, dan kemudian hanya diukur single ya, diunggulnya juga 10 kHz, yaitu sebenarnya kalau bisa dibilang beliau dari company bilangnya itu mubazir, karena sebenarnya kita bisa memvariasi frekuensi measured frekuensinya untuk melihat distribusi si bubble yang mana terrefleksi dari measured voltage pada frekuensi tertentu. Nah, kemudian dari situ kita bisa bikin plot antara frekuensi dan si measured voltage, berapa kali dia terukur, kemudian kita bisa dapatkan distribusinya atau gambarannya. Sorry ya, malah kayak kuliah. Jadi gambarannya. Tapi memang biasanya kita punya mulai itu starting point memang dari void fraction ya Mas Ade ya, karena mendetek spasial dulu, terus fraksinya seperti apa gitu ya, karena sepertinya setiap measurement seperti ini misalnya dia starting point pasti dari void fraction ya. Betul. Nah dari situ sendiri frekuensi berapa itu akan memiliki distribusi normal berapa. Nah yang dari sini itu dia bisa baca sebagai D berapa. Let's say ini sebagai sampel size-nya D50 sebagai distribusi. Nah ini adalah berarti D di atas 50. Nah yang di sini D di bawah 50 gitu. Nah untuk membuat ini kita harus perlu database yang besar. Nah sebenarnya teman-teman atau kemarin yang banyak diskusi adalah bikin database yang besar untuk mendapatkan akurasi yang tinggi itu penting. Makanya umumnya R&D dari suatu company itu dia mendevelop database itu di facility mereka, kemudian saat dia sudah bisa mengunci suatu model,
model itu yang dia kirimkan ke device yang ada di seluruh dunia yang sudah dipakai di user mereka gitu. Jadi dia nggak tahu akurasinya itu dari mana, tetapi sebenarnya akurasinya itu ya dari mereka punya database untuk mengukur estimasi distribusi normal dari suatu size, dari bubble size itu sendiri. Jadi itu yang saya pelajari kemarin dari company, dan saya juga kepikiran mengaplikasikan di wire mesh yang kita punya. Itu pertanyaan satu ya, Mas Anin. Mas Saya Sigit. nyisip dulu bentar. Ini dari Monggo. tadi bubble velocity ya. Jadi kan kalau kita technically kan kalau kita mau ngikur velocity ya, bubble velocity atau gas velocity, itu kan berarti kan biasanya dengan cross correlation ya, dengan wire mesh gitu ya. Jadi dengan cross correlation wire mesh ini berarti kan butuhkan dua wire mesh nih. Ya. Berarti di sini juga Mas Ade menginstal dua wire mesh, dan bagaimana dengan posisi wire mesh-nya, Mas? Nah, apakah seberapa distance-nya itu, karena kan ini intrusif ya. Ya. Nah, kalau terkait itu ya nanti akan hubungannya kita perlu double wire mesh untuk memvalidasi bubble velocity-nya. Cuman kalau terkait MCV sama machine learning yang sudah kita kembangkan, ada nggak ya? Itu saya kepikiran untuk menggunakan menggunakan si long short term memory itu sendiri. Kan kita punya pengukuran sekarang, kemudian pengukuran sebelumnya dan pengukuran sebelumnya. Nah, jika bubble yang terukur di sini ini bubble yang di sini dia ke sini kemudian ke sini, itu adalah bubble yang sama, dan kita bisa baca spasialnya di beberapa blok LSTM itu. Kepikiran saya itu idenya adalah kita bisa mengestimasi void fraction di posisi spasial tertentu, temporal tertentu itu untuk menghitung velocity-nya gitu. Jadi idenya sama, walaupun satu cross section measurement, tapi dia punya informasi time sebelumnya, dan saat kita bisa memvalidasi korespondensi dari bubble itu sama, maka kita bisa hitung si kecepatan si bubble-nya itu. Ya, Mas. Saya nyisip satu lagi. Maaf ini. Ini salah satu riset saya juga ya, tapi dulu ya. Jadi salah satu hal yang ini kan wire mesh ini kan salah satu kelebihannya dia bisa high frequency ya. Jadi istilahnya measurement rate-nya dia tinggi ya. Karena kan dia tidak menggunakan seperti X-ray yang dia harus rotation dan lain-lain. Kayak itu biasa tinggi. Ya, cuma biasanya dari wire mesh itu salah satu masalahnya itu adalah spatial resolution ya. Jadi spatial resolution yang berdasarkan dari jumlah wire-nya ya. Ya, di sini adik saya tarik itu adalah sebenarnya batasannya itu berapa sih? Kalau kita let's say kita pakai wire yang sangat banyak, jadi kita bisa mendapatkan high resolution, spatial resolution, itu batasnya seberapa ya? Kalau batas secara aktual ya, seberapa saya belum pernah belum pernah ngitung ya, tapi yang pasti saya pernah ngobrol sama Profesor Wu Qiangyang, beliau profesor di Manchester, expert di kapasitas tomografi. Sama case dari dia adalah dia meriset berapa elektrod yang paling optimal. Jadi bukan kemudian kita, kalau untuk wire mesh kita banyakkan gridnya, mesh akan banyak, tapi ngukurnya jadi akan lemot karena harus diukur semua gitu kan, lama. Sedangkan bubble-nya udah lewat masih diukur di sini gitu. Bubble-nya udah lewat gitu, jadi kan ngapain gitu. Nah, akhirnya dia mendapatkan bahwa sistem dia itu sangat optimal di elektrod 12. Berarti 12 elektrod maksudnya. Berarti kalau misalnya di sini kita bicara wire mesh, di sini berarti wire mesh 36 ini, apakah 36 ini kemudian diukur dengan 100 fps itu akan memberikan informasi yang cukup kalau kemudian kita bisa variasi frekuensi yang kita ukur. Nah, kalau itu sudah cukup, kita sebenarnya bisa fokuskan ke sini. Kenapa? Karena pertimbangannya tadi trade off-nya, spasialnya kalau kita kejar speed-nya kita nggak bisa capai. Kalau speed kita kejar, spasialnya akan sangat buruk. Seperti yang tadi, kalau di awal introduction, kalau kita bisa lihat di kondisi ini, nah kondisi yang ini secara spasial sangat gimana ya? Kalau kemudian kita aplikasikan di industrial, sangat susah dibaca gitu, karena apa artinya gitu kan? Korelasinya apa kan? Kok kayak tidak meyakinkan? Tapi sebenarnya ini distribusi dari pengukuran voltage yang mana dia merepresentasikan perubahan phase dari
lithium cobalt sama carbon black saat dia terdispersi gitu. Jadi jawaban saya sih masih ke trade-off-nya seperti apa yang kita bisa capai. Kita mengutamakan spasial atau kita mengutamakan temporal atau kita harus mendapatkan tengah-tengahnya gitu. Nah, di case saya untuk in situ measurement kita mencoba apa namanya? Kita mencoba mendapatkan win-win-nya untuk spasial dapat dan temporal dapat. Oleh sebab itu, saat temporal kita sudah punya batas misalnya 100 fps, yang mana sebenarnya kalau secara industrial juga cukup lambat ya. Nah, tapi secara spasial itu sudah cukup bagus. Itulah kenapa kemudian kita kepikiran untuk menggunakan machine learning untuk menambah akurasi, yang mana ini saya contohkan misalnya kita bisa hitung juga chemical reaction-nya untuk mengkoreksi dari error spasial yang diukur, maka bantuan machine learning itu sangat penting untuk proses tomografi itu. Tapi berarti limitasinya itu bukan limitation dari physical si multiphase flow yang terintrusive gitu ya? Bukan, lebih ke measurement-nya ya. Measurement limitation ya? Iya. Oke, masih banyak Mas Ade. Ini sekarang pertanyaan kedua dari Mas Majid tadi ya. Jadi challenge untuk di complex fluid, transition betul. Itu gimana Mas? Ya, betul. Ini pertanyaannya sama Mori Sensei waktu saya presentasi di Saga. Saya presentasi hampir sama, case-nya bubbly ke slug. Dan waktu itu beliau juga lihat, ini slug ke Chan juga bisa diambil datanya nih. Chan sendiri flow-nya seperti itu ya. Ya, teman-teman multiphase flow 2 fasa juga tahu gimana. Kebetulan kita belum mampu ke sana. Jadi kita masih fokus bubbly ke slug. Kita masih pengen lihat bubbly itu gimana, kemudian lebih ke transisinya gimana, dan slug itu sendiri kan saya sama Mas Majid juga waktu itu belajar slug itu transition sama developing sama develop flow-nya juga cukup menantang. Jadi di situ sendiri kita belum selesai gitu, kita belum bisa mampu mengukur kerandoman saat pengukuran di Chan flow. Jadi masih sangat bisa dikembangkan lah kan. Limitasi untuk jenis liquid, high viscosity liquid, misal non-water. Ya, kalau non-water, tantangan non-water, non-viscosity untuk ini lebih ke mencari frekuensi yang tepat. Jadi kebetulan di case yang di tim kami di bubbly flow dan cream kan timnya. Jadi di soft cream itu ngukurnya ke whipped cream sama soft ice cream gitu ya. Di situ kan non-Newtonian fluid lebih viskos, tapi ya non-Newtonian kan unik ya fluidnya daripada water. Jadi karakteristiknya sangat lebih random daripada flow regime yang kita punya di two phase flow gitu. Maksudnya lebih kepada viskoelastisitasnya tuh sangat harus dipertimbangkan. Nah, kalau udah ngomongin ke situ, point of view-nya kan respon bagaimana ngukurnya kan gitu. Berarti ngukurnya apa nih? Kalau kita mau deteksi si void fraction itu bisa diukur di frekuensi mana gitu. Jadi kayak kita buka pintu suatu rumah, oh bener nggak nih void fraction yang diukur di sini saat viskoelastisitasnya itu sekian, atau saat density atau viscosity-nya berubah benar di sekian. Nah, itu PR-nya bagaimana kita menentukan frekuensi. Makanya di title-nya perlu adanya evaluasi frekuensi. Misalnya kita punya resistance, kita punya reactance, ini real part, ini imaginary part. Nah, imaginary part itu yang kemudian kita bisa gunakan untuk melihat bedanya viscosity atau bedanya state dari suatu fluid yang kita ukur. Jadi dispersion sendiri juga bisa dilihat dari bedanya frekuensi, kemudian kita bisa fokus di frekuensi ini, kita ukur. Jika itu ada perubahan distribusi, maka over time, nah itu kita bisa lihat, oh berarti itu merespon perubahan dari, let's say untuk viscosity liquid, perubahan dari viscosity-nya. Kurang lebih seperti itu, Mas Majid. Kemudian itu mungkin ini juga ya Mas, ada satu hal lain itu ketika berganti fluida itu kan bagaimana? Seperti kan electrical conductance-nya berubah. So, let's say oil ada polar non polar itu kan berarti juga akan berpengaruh ya Mas. Betul. Jadi pengukuran yang kemudian bisa device pengukuran yang bisa mengadjust inject frekuensinya, berarti current-nya juga harus di-adjust
current injection-nya. Kan current injection kalau current-nya lemah, yang ukurnya kan jadi nggak bisa sensitif ya. Kalau current-nya bisa optimal, bisa mengukur. Jadi si regime di let's say Oh, itu berarti ini ya, tapi current dan voltage bisa disesuaikan untuk meningkatkan ini ya, Pak, istilahnya ya, Pak, sensitivity ya. ya, Beda fluida, feeling saya mesti beda itunya dan kemungkinan terjadinya bubble dan kemungkinan ya, otomatis consequently void fraction-nya juga mesti nanti kan mungkin agak beda, mungkin lebih sedikit bubble-nya tapi lebih gede-gede atau lebih apa ya, gitu kan. ya. Lebih kecil misalnya. Nanti kalau kita nggak bisa mendistinguish ya, misalnya pengukurannya akan sama seperti ini. Jadi akan kita punya voltage yang sama-sama amplitude-nya, tapi sebenarnya itu bubble-nya beda size-nya gitu. Jadi ibaratnya kayak void fraction-nya 0,5 tapi itu adalah 0,1 kali 5 sama 0,5 kali 1. Jadi bubble yang besar sama bubble kecil-kecil. Tapi secara pengukuran akan sama seperti ini. Nah, itu yang tantangan yang kita perlu klarifikasi dengan bedanya frekuensi pengukuran. Oke, ini pertanyaan keempat nih. Mengingat banyak banget. Ini pertanyaan ini nih dari Pak Menteri nih sebenarnya. Katanya kan mengingat ini T session I4 gitu kan. Nah, jadi ada pertanyaan itu gitu. Oke, ya ini pertanyaan saya 2 tahun lalu. Ya, saya lulus doktor 2021, mau pulang ke Indonesia, terus mau ngapain kalau fasilitasnya tidak ada. Nah, mungkin sedikit flashback, saya agak cerita, masih ada 7 menit ya, Mas Anin? Iya. Tapi saya juga ya Mas, saya cuma itu adalah, ini kan berarti di Indonesia ada Pak Warsito ya? Iya, betul. More or less sama ya, mirip ya? More or less sama, ya, betul. Oh, iya. Jadi di Indonesia ada Pak Warsito, kita juga kalau bisa dibilang lab ini berpegangan erat sama Pak Warsito di Indonesia. Kemudian ada satu lagi di UI, saya lupa namanya. Ada satu lagi dosen angkatannya Mas Marlin sebenarnya, yang sekarang di BRIN. Dan ada Mas Wahyono, temannya Mas Panji di Computer Science UGM. Dan mungkin nanti kalau saya bisa bawa ke UGM juga di teknik mesin, saya rencananya tuh mau develop dengan Mas Prima sendiri gitu. Jadi intinya begitu basisnya adalah proses tomografi, pengukuran impedance, di BRIN sendiri itu kan juga ada ya, fasilitasnya BRIN punya impedance spektroskopi, impedance tomografi, yang mana mereka memang fokus di risetnya di ponto-ponto atau dipilah-pilah ke sana. Cuman secara di UGM fasilitas kita jawabannya tidak ada untuk ini. Kayaknya saya nggak yakin ada deh. Kayaknya nggak ada. Kemudian bagaimana kita bisa mendevelop exit plan yang paling gampang saya pikirkan waktu 2021 adalah saya itu mengembangkan device sendiri bersama Pak Prima. Jadi saya melihat bagaimana fisikalnya itu bisa kita ukur. Pak Prima bagaimana mendevelop device itu bisa visible di develop. Pengukuran itu kita bisa sampai kemana, limitasi stage pertama seperti apa, limitasi stage kedua seperti apa, kemudian sampai industrial nanti kita bisa achieve di tahun berapa itu udah ada bayangan itu kasarannya. Jadi setidaknya kita perlu kembangkan alat sendiri. Jika kemudian nanti kita bisa kolaborasi dengan universitas di sini, di Jepang maksud saya, atau di tempat lain kita bisa bikin kolaboratif research dengan Mas Anin misalnya, Mas Anin nanti di Jepang atau di tempat lain kita bisa bikin kolaboratif research, kita bisa gunakan dana itu untuk mengembangkan alat. Jadi alatnya nanti digunakan sebagai grant atau sebagai jagoannya, dan kita juga perlu satu device yang sebagai grant default untuk memvalidasi alat kita gitu. Jadi kurang lebih pengembangannya ke sana, karena kalau kita kemudian beli alatnya langsung, misalnya kita beli Hioki impedance analyzer IM3570 gitu ya, harganya dirupiahkan ya sangat banyak ya. Jadi ya pemikiran saya kita develop alat sendiri. Kurang lebih begitu, Mas Majid. Matur nuwun. Apakah ada pertanyaan lain dari rekan-rekan sekalian? Pertanyaan langsung boleh. Ini karena masih ada 4 menit, jadi saya yang nanya nih. Oh, ini ada message ya. Aku ya. Oh, itu Mas.
Saya kan sebenarnya riset saya kan berhubungan dengan ini ya, multi-phase flow juga, tapi in porous Iya, media di betul. dalam fluida ya. Nah, jadi kalau khusus saya itu adalah observasinya itu di pore scale. Jadi mungkin saya bisa Ya. lihat presentasi tadi tentang particle deposition nggak, Mas? Jadi Oh, ya, slide oke. awal ya. Ya. Nah, itu dari kalau saya sendiri kan, contohnya saya menggunakan kan microcity ya, jadi CT scan, tapi dia yang Mm, emang magnified dengan sangat besar, jadi istilahnya resolusinya itu bisa sampai kayak 5 bagus. mikron, gitu kan, Betul. 3 mikron gitu ya. Jadi kita bisa melihat proses itu dengan sangat detail di dalam poros media, dan itu bisa di dalam seperti bone, di Hmm, dalam tubuh manusia juga bisa sebenarnya. Cuma kita lebih ke arah sekarang kan, karena kalau berhubungan dengan life science biasanya kan izinnya susah ya. Jadi paling betul. gampang kan kita kan lebih ke yang arah engineering-nya, yang industrial gitu. Nah, dari sini itu sebenarnya contohnya ini Mas Ade menggunakan yang ini kan dengan apa? Ini Induktansi kan? ini impedance. Oh, Jadi impedance ya. sebenarnya basicnya kan impedance tomografi. Cuman Hmm. saat kita hanya gunakan real part-nya jadi resistance kan. Jadi ini IR-nya ini electrical resistance. Dan di sini kita ini konsepnya sama kayak yang saya jelaskan tadi, multiple current voltage. Jadi sebenarnya kita menginjek current, kita mengukur voltage. Nah, itu kan begitu tahu current-nya berapa, si voltage-nya terukur berapa, kita kan mau merepresentasikan si partikel yang diukur tersedimentasi itu seperti apa, itu direpresentasikan sebagai resistance di electrical parameternya gitu. Jadi electrical resistance. Nah, untuk ya betul. Jadi sebenarnya membuka sedikit cerita background dari topik saya itu salah satu apa namanya? Current situation atau current status measurement-nya itu ya X-ray tadi, MRI tadi. MRI sendiri kemudian dimunculkan, ini bulky misalnya ya, bulky atau mahal atau inconvenience untuk diaplikasikan atau di attach langsung ke device-nya gitu ya. Betul, ada betul ya. Cuman plus di MRI ya bisa lihat seperti Mas Ani tadi bilang, lebih ke resolusinya lebih sangat tinggi. Nah, di sini resolusinya ya berdasarkan frekuensi tadi yang kita sempat bahas. Jadi di case untuk ini kita aplikasinya single frekuensi yang mana kita jadi sebelum kita mengukur secara langsung, kita menggunakan dua kali eksperimen langsung itu dengan centrifuge atau decanter centrifuge tanpa screw untuk melihat respon dari si measured voltage, yang mana measured voltage-nya itu hanya merespon ke partikel dan liquid. Jadi kan harus bisa membedakan dulu kan. Kita kan cuma mentargetkan si partikel ya. Sedangkan measured voltage itu kan measured voltage yang di sini itu kan dia mengukurnya, yang di sini dia mengukurnya itu kan si partikel di dalam domain si liquid gitu ya. Nah, berarti ada resistannya liquid terbaca bersamaan dengan resistannya partikel terbaca. Resistannya partikel terbaca juga ada dua, resisten partikel yang masih proses settling dan resisten partikel yang sudah settled gitu. Nah, itu Tapi berarti limitasinya biasanya gimana, Mas? Limitasinya let's say kita bisa, ini kan berarti dalam cylindrical itu di measure secara ini ya, secara radial juga ya, dari itu ya. Terus berarti kan nanti ada bukan particle deposition, tapi memang partikel yang located di luar tuh karena centrifugal forces ya. Iya. Nah, Ya, ini apakah seberapa ini saya tertariknya sebagai ini ya, apa spatial resolutionnya bagaimana sih? Jadi let's say, oke, saya bisa measure sampai 1 mm per voxel atau per pixel gitu kan? ini jadi yang pertama kita mengevaluasi sensitivity, disebutnya developnya namanya particle sensitivity area. Jadi lebih kepada suatu area yang bisa didevelop dari current kita inject, kemudian range-nya berapa. Nah, ya dari paper yang A ini, hindered settling function itu, resolusi yang kita bisa dapatkan tuh pengukurannya sampai 1 mm sebenarnya. Partikelnya 1 mm, cuman thickness itu sampai 15 mm. Yang kemudian saat kita ukur eksperimennya, maksimal thickness-nya tuh sekitar 5 mm yang ada gitu. Dan itu
Kalau nggak salah, saya lupa ingat, dengan validasi dari pengukuran setelah di separasi selesai gitu, errornya sekitar 5% lah dengan pengukuran langsung gitu. Jadi Oke. belum sampai, ya pastilah temporalnya tidak terlalu akurat, tapi dia mampu sampai 1 mm dan ke atasnya ini bisa mampu sampai 15 mm. Oke, Mas. Oke, ini ada dari Mas Majid lagi, terus ada dari chat. Cuma maaf ya, ini waktunya sudah jam 4 lebih sedikit gitu. Mungkin kalau tertarik bisa mendiskusikan langsung dengan Mas Ade ya. Ini kan salah satu tujuan dari acara ini kan bagaimana kita bisa maksudnya mengkoneksikan dari researcher satu ke researcher lain. Dari sini pun saya kan juga mengundang beberapa rekan-rekan yang mungkin risetnya mirip gitu. Jadi di sini bisa silakan langsung ke Mas Ade, mungkin direct message gitu, atau mungkin mau diskusi sendiri dengan lewat Zoom lagi gitu, it's okay, silahkan gitu. Ya, cuma karena kita keterbatasan waktu dan berikutnya ada di sesi berikutnya untuk Mbak Ulan gitu, jadi kita harus beralih ke sesi berikutnya. Jadi pertama terima kasih banyak sekali untuk Mas Ade ya sudah meluangkan waktu untuk presentasinya, sangat-sangat Terima menarik. kasih. Dan terlihat sekali hasilnya banyak sekali, dan ini juga isinya lab-nya sepertinya besar sekali ya, ini isinya orang sekali. Tak gambreng. Ya, Iya, terima kasih. Matur nuwun. ya, makasih banyak Mas Ade. Jadi sekarang kita transisi ke sesi berikutnya. Gitu.